Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإن سيدنا محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه أما بعد. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Ad-Duha beserta seluruh jajaran pengurus, dan yang saya muliakan guru Quran kita Ustazah Ibunda Hajjah Panani, beserta yang saya muliakan ibu-ibu para pecinta Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan besar dimudahkan langkah kaki kita menuju mas'aula ini untuk membasahkan lidah kita membaca Al-Quran serta dilanjutkan mengambil hikmah di dalam ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dalam kehidupan ini Allah menjadikan kita secara berpasang-pasangan. Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita sedih. Ada saatnya kita tenang, ada saatnya kita galau. Selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini berpasang-pasangan. Tapi ketika seorang hamba memegang tiga konsep ini, maka insya Allah dia akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hidup. Yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiga adalah haqqul yakin. Tiga itu. Dan itu ada berulang di dalam Quran surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin. latarawunnal jahim thumma latarawunnaha
ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yakin itu orang yang menggunakan akal mereka dan merasa dirinya itu ada dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang seseorang menggunakan akalnya adalah sesuatu perjalanan hidup yang menurutnya adalah suatu ketenangan, tapi dia tidak menyambungkan akalnya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sesuatu jalan itu kita pikirkan Allah yang memberikan suatu kesulitan, pasti Allah membuka dalam suatu kemudahan. Dalam Quran berulang kali Allah ingatkan, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan tiba suatu kemudahan. Kadang manusia itu kurang yakin bahwa dirinya setelah kesulitan pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, maka diulangi lagi oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti suatu saat akan datang suatu kemudahan. Kita kadang merasa bahwasanya kitalah yang terlibat dalam segala sesuatu yang bisa untuk kita raih, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti Raja Namrud yang dia merasa bahwa dirinya itu kuat, mampu untuk menaklukkan rakyatnya semua di bawah kekuasaannya. Ternyata dia mati hanya kena nyamuk saja. Nyamuk yang kecil, Raja Namrud itu masuk di dalam hidungnya sampai ke telinganya, sampai berputar kepalanya, dihempaskan kepalanya ke lantai. Raja yang kuat mati kena nyamuk. Fir'aun, kekuatannya yang begitu luar biasa, dia bangga bahwa dirinya mampu untuk melakukan seperti Tuhan. Fir'aun itu bangga bahwa dirinya itu tidak pernah sakit. Tidak pernah Fir'aun itu sakit. Sehingga kalau ibu-ibu ada menemukan orang bangga, saya dari kecil sampai sekarang tidak sakit, tinggal ibu-ibu ucapkan astagfirullah. Jangan-jangan ente ini saudara Fir'aun gitu. Fir'aun tak pernah sakit. Ada setan ibu-ibu namanya Limam. Itu hadis ini jarang mungkin kita baca biasa. Itu ada Limam. Limam itu setan yang membuat kita sakit dua hal, demam atau pusing. Limam namanya. Itu saya baca di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Jadi kalau kita kena sakit demam, alhamdulillah. Kalau kita kena sakit pusing kepala, alhamdulillah. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Apa ya Rasulullah? Saya tidak pernah sakit." Ditanya oleh Nabi, "Pernahkah engkau demam?" Tidak pernah. "Pernahkah engkau pusing?" Tidak pernah. Setelah lewat orang itu, lalu Rasulullah bersabda, "Maukah kalian melihat ahli neraka? Lihatlah kepadanya." Jadi ibu-ibu kalau kena sakit demam pusing, alhamdulillah, jangan bergeluh kesah. Begitu kena demam, ya Allah, ngapa kok saya demam ya Allah? Kawan-kawan saya sehat gak semua? Coba pindahkan sakit di dia, saya sehatkan ya Allah. Pokoknya ngeluh habis-habisan demam. Sekarang ini kan musim demam, banyak orang-orang yang demam. Saya beberapa hari kemarin demam, saya terus ngajar saja. Saya teruskan ngajar, pandai ada sehat seorang. Saya teruskan, saya ngajar, saya dakwah, udah alhamdulillah jalan di seorang.
sakit pusing kepala biasa. Apalagi saya mungkin pusing kepala akan lebih daripada ibu-ibu karena kepala saya pernah dibelah. Ya, iya, saksinya ada tuh Budi Panani itu. Jadi ibu-ibu kalau nengok saya rambutnya pendek, buka ni macam berbendo model sini. Ini bukan model rambut kecelakaan. Mau pergi ceramah waktu itu. Masya Allah ternyata betul-betul istirahat di rumah sakit. Kalau udah datang itu kejedot sini ini, Allah sakit kepala, bekas-bekas operasi. Tapi apakah kita bersyukur kepada Allah? Syukur kepada Allah. Karena manusia itu selalu mengukur kenikmatan. Mereka tidak pernah memikirkan dengan nikmat Allah ketika dia dalam keadaan susah. Diberikan oleh Allah hidupnya 30 tahun dengan kenikmatan. Baru 3 hari diberikan oleh Allah ekonominya susah, ngeluhnya luar biasa. Padahal 30 tahun Allah kasih nikmat. Baru diberikan oleh Allah kesusahan kita dalam 1 bulan. Padahal Allah memberikan kenikmatan kepada kita 10 tahun. Bayangkan, ini manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Sesungguhnya manusia itu kata Allah diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Yang bilang siapa? Allah. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, berat bagi mereka untuk mengeluarkan kebaikan itu. Ya. Kalau mereka sudah mendapatkan dalam suatu kesulitan, kesusahan, keburukan, barulah mereka itu berkeluh kesah. Mereka selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu ketahui itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan ibadah solat. Orang yang melakukan ibadah solat itu tidak berlaku. Karena dia kenal ada setan-setannya. Setan itu ada pada posisi namanya, Bu. Ada setan solat namanya khinzib. Ayo kita catat atau khanzab. Kalau mau sholat boleh khanzab, boleh khinzib. Kalau mau datang waktu sholat, ini setan ini berlaku nih. Begitu kita misalnya sholat subuh jam berapa? Kita sholat subuh sekarang azan jam 4 lewat 11. Jam 4 lewat 10 atau 11. Ya. Begitu ibu sadar, ya, jam 4. Ini mata ni mulai dia di bahasa Melayu tu bertinggi di atas sini. Dia bertinggi berdiri di atas sini. Ya. Begitu dah azan mulai Allahu Akbar. Makin berat sini nih. Panjang orang tu azan, tunggulah 5 menit lagi baru saya bangun. Begitu kejam mata. Bangun tak bangun jam? Ada yang ngaku jam 6, ada yang ngaku jam 7. Saya sih serahkan tergantung pengalaman masing-masing. Berat tu. Itu khinzib. Ya, khanzab ini pokoknya berdiri atas asal kita mau solat atau ditunda-tunda sehingga kita pun lupa untuk melakukan ibadah solat. Ada setan namanya walhan. Walhan tu ganggu kita wudu. Walhan tu ganggu kita wudu. Wudu. Jadi kalau kita mau wudu itu selalu dibuatnya bimbang. Batal ke belum wudu dia? Batal ke tak ya? Itu walhan. Ada yang namanya walhan?
Itu selalu buat batal wudu. Padahal kita tuh masih ada wudu, cuma dibuatnya kita bimbang, sehingga yakin kita itu hilang. Itu syaitan itu. Ya, namanya walhan. Ada setan kalau kita masuk ke dalam rumah, keluar kamar Bu, tiba-tiba risau ya bawaannya. Itu ada, namanya dasim. Ada nama dasim? Dasim itu setan dalam rumah. Jadi begitu kita masuk ke dalam rumah, bawaannya sumpek. Begitu kita keluar dari kamar, bawaannya sumpek. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan ke kita, ibu-ibu kalau bangun rumah, ya, jangan ada satupun tempat yang dikosongkan, karena sesungguhnya di dalamnya akan tinggal para syaitan. Tempat yang dikosongkan. Bisa tidak ngusir dia? Bisa. Setiap kita masuk ucapkan salam. Ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah yang kosong, yang mengerikan, ucapkan Assalamualaikum, itu lari. Ya. Itu pasti lari setan itu. Itu yang ngajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu masuk di rumah, ada kamar yang kosong, kebetulan anak-anaknya ke pesantren semua. Itu kamar diisi begitu anak pulang daripada pesantren, ucapkan Assalamualaikum. Kalau ibu-ibu pulang dari bepergian 2 hari, rumah ibu-ibu dalam keadaan kosong, begitu awal buka pintu masuk, ucapkan Assalamualaikum. Kalau ibu-ibu dah kenal setannya, boleh Assalamualaikum ya dasim. Rupanya dasim jawab Waalaikumsalam. Benar-benar lari gitu. Ya, itu setan yang suka ganggu kita itu. Ya. Ini tujuan mereka ini apa? Menghilangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak percaya, sehingga kita merasakan ragu, ya. Untuk mengusir daripada keraguan-keraguan adalah yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan, ya. Karena keyakinan itu lebih kuat dibandingkan sesuatu yang kita cari dengan pengetahuan kita. Subhanallah. Yakin ini Bapak Ibu-ibu sekalian, ini tidak melihat sesuatu yang dengan pendidikan, tapi betul-betul hatinya yakin. Dulu ketika cerita tentang yakin, guru saya membawa cerita ketika seseorang itu belajar dengan keyakinan, bukan dengan kemampuan di dalam ilmunya, tapi betul-betul hatinya itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memang betul-betul bersandar kepada Allah. Mereka meyakini gerak segala sesuatu adalah Allah, kemudian tertanam hatinya bahwasanya dia yakin, dia sadar Allah adalah Khalik sedangkan dia adalah makhluk. Yakin udah. Begitu yakin ini timbul, kadang sesuatu yang tidak bisa untuk kita lakukan, ternyata Allah memberikan kita mampu untuk melakukannya. Itu yakin Bu. Ibu suatu saat dipinta oleh orang lain, kawan-kawan, ayo ibu ini sekarang jadi MC bawa acara. Ibu-ibu mulai, ya Allah saya ini bisa ke tidak, saya ini begini tidak. Padahal kalau ibu yakin itu ada kemudahan. Saya pegang yakinnya. Pernah ada orang Arab asli datang, yang ada kanan kiri saya ini semua orang-orang yang keluaran dari luar negeri, tapi disuruh terjemahkan nolak semua. Ada dalam YouTube tuh, nolak semua. Tiba-tiba disuruh saya, Allah kata saya, kita keluar negeri tidak pernah, dia ngomong bahasa Arab cepat aja. Udah saya pegang mic, ya Allah kata saya, pokoknya saya punya prinsip, kalau ada yang nyalahkan saya, ngapa kau tak mau?
Nah, itu. Kenapa berani? Yakin. Kalau kita tidak yakin, ragu, ini susah. Keyakinan itu akan membawa manusia sesuatu yang kadang yang gaib yang Allah berikan kepadanya dan dia tidak tahu. Ibu-ibu ketika keluar daripada rumah, subhanallah, saya yakin ibu-ibu ini pernah yakin. Ibu-ibu pernah yakin, ya. Kapan? Ketika ibu-ibu tuh keluar dari rumah pengen makan bakso misalnya. Begitu ibu sudah berada di jalan penjara atau berada di jalan Komyos Sudarso tuh. Udah jangan sebut nama bakso. Ibu sudah duduk. Begitu ibu sudah duduk, lupa pula bawa duit, baksonya udah habis. Saat itu ibu-ibu yakin, ya Allah, hamba yakin pasti kau akan mengutus seseorang untuk menolong hamba, ya Allah. Tiba-tiba datang kawan, alhamdulillah. Saya yakin pernah semua ini. Apa gitu saya? Itu yakin, Bu. Yakin tuh ibu-ibu kadang, ya Allah, besok saya harus bayar ini, bayar itu. Sementara sebelum memegang apa-apa, ibu yakin bahwa Allah akan menjamin rezeki kita, memberikan rezeki kita. Keluar daripada rumah, ada saja jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesulitan. Itu yakin. Yakin itu mahal. Tapi kadang yang membuat hilangnya yakin ini keraguan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi Muhammad. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu, kembali kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Yakin, ya. Setelah kita yakin, baru kita akan naik ke atas, belajar untuk ainul yakin. Ainul yakin ini bagaimana caranya? Tidak bisa ainul yakin untuk belajar dengan pengalaman saja. Tapi ainul yakin itu menggunakan nurul ilmi namanya. Cahaya ilmu. Cahaya ilmu itu akan didapati bagi orang yang nurul yang ainul yakin, ya. Merasa dirinya tidak ada jika dibandingkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ainul yakin ketika memandang adalah dengan ainul basirah. Dia memandang dengan cahaya ilmu, cahaya pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia lihat kecuali Allah yang memberikan kepadanya. Ketika dia memandang adanya orang kaya, dia tidak memandang kekayaan, tapi yang dilihat adalah Allah yang maha kaya. Ketika dia bisa untuk melihat ada orang yang kuat, dia tidak melihat dengan kekuatannya, tapi mengingatkan pada dirinya bahwa Allah lah yang maha kuat. Ketika dia melihat suatu keindahan dengan matanya, dia ingat Allah lah yang menciptakannya. Jadi pandangannya adalah pandangan basirah. Lintasan hatinya selalu memandang apa yang dipandang itu Allah. Maka di situ muncullah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita masuk kepada haqqul yaqin. Haqqul yaqin ini adalah puncak keyakinan batin yang paling tinggi, ya. Melihat adanya Allah di muka bumi ini, tidak ada sesuatu pun kekuasaan yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di sekitarnya hanya kebesaran Allah. Ketika dia melihat kemegahan dunia, yang diingatnya Allah. Harta, tahta, segala sesuatu ini adalah fana, sesaat. Manusia bangga dengan apa yang dia miliki, padahal suatu saat semuanya akan ditinggalkan. Bangga dengan rumah yang besar, ternyata dia mati pun ujungnya juga masuk ke dalam kuburan wakaf. Bangga dia dengan mobil yang mewah. Saya punya mobil Valfire, saya Valfire, saya punya mobil apalagi Alphard, saya punya mobil Ferrari, saya punya mobil Pajero, saya punya ini. Orang sombong tuh. Subhanallah. Kita cukup jawab satu.
Saya berapa banyak menyaksikan orang punya mobil mewah, begitu dia meninggal dunia ternyata pakai ambulan masjid. Tidak mau mobil mewah itu masuk, betul lah Bu? Betul. Tidak ada orang meninggal tu dibukanya kursi Alphard tu, dimasukkan jenazah di situ. Tidak ada. Paling sang istri berkata, sayang mobil bagus-bagus kalau bawa mayat. Cerita saya ini kan bawa suami yang meninggal dulu. Sayangnya, maka di situ menyadarkan kepada kita semuanya binasa. Yang ada hanya Allah. Ini hakul yakin. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tadi Budi ngajar tu. Ikram. Coba lo. Bukan ikram, ikram. Ada angin sikit. Tadi kan Budi ngajar itu malak. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Semua yang ada di muka bumi ini binasa, fana semua. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, nikmat yang mana yang kau dustakan wahai hambaku? Aku berikan engkau setiap hari dengan subuh yang dalam keadaan sehat. Ku berikan engkau dengan pikiran yang begitu cerdas. Ku berikan kepada engkau harta yang mencukupimu. Wahai hambaku, nikmat yang mana yang kau dustakan? Allah ingatkan di dalam surah Ar-Rahman itu berapa kali berulang? 31 kali Allah itu mengulangi nikmat yang mana yang didustakan bagi seorang hamba. Maka bagaimana cara kita memunculkan hakul yakin? Cuma satu cara. Ya, sadar karunia itu adalah milik Allah dan akan kembali, datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawabannya. Ini cara kita ngajar hakul yakin. Ya. Ibu-ibu dapat satu kenikmatan diberikan oleh Allah, sadar. Kita capai, kita manusia yang lemah. Kita tidak bisa untuk mencari dalam suatu kekuatan, kecuali kekuatan itu hanya Allah. Kita ingat hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Gitu caranya. Apapun nikmat, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan hati ini ingkar dengan nikmat diberikan Allah. Iman dan takwa kita jangan sampai teori saja yang tercatat di dalam lembaran-lembaran, tapi kita sedikit demi sedikit kita amalkan. Kita kadang lupa bahwa kita yang sehat ini pasti suatu saat akan diberikan oleh Allah sakit. Kita lupa saat ini kita merasakan saya ini masih muda. Saya masih muda, saya masih kuat. Kita lupa suatu saat kita akan tua, diberikan. Saat ini saya ini masih hidup. Jangan melupakan bahwa suatu saat kita ini pasti akan mati. Suatu saat kita diberikan oleh Allah kesempatan waktu. Ada saatnya waktu ini akan berakhir. Maka jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang selama ini Allah rasakan kepada kita semuanya. Baik nikmat sehat, baik nikmat kumpul dengan keluarga, baik nikmat kita menghirup daripada udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat mobil ataupun nikmat rumah, semuanya tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pertolongan dari Allah, sehingga kita di dalam solat tiada hentinya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah
kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya ibu-ibu, pertolongan Allah akan kita rasakan dan menjadi berkah kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 konsep dalam ketenangan hidup. Seorang hamba jangan pernah merasa dirinya yang mengadakan, tapi Allah yang mengadakan. Kita dapat satu nikmat. Ini nikmat milik siapa? Ini nikmat karunia-Nya dari siapa? Allah. Ini nikmat akan kembalinya kepada siapa? Allah. Udah. Saat itu kita tidak merasa memiliki. Karena andai kata Allah itu berkehendak dari segala sesuatu, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena miliknya semuanya akan kembali kepadanya. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inilah hikmah yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan, jangan malu-malu. Yuk. Ulang ya Pak ya. Ulang Pak. Kalau kita suka kentut gitu Pak, itu setan apa namanya? Terima kasih Pak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Aku Setia Esos. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, fenomena yang berada di Indonesia saat ini, baik itu di majelis taklim maupun pelatihan-pelatihan skala besar mengenai bagaimana agar kita menghindari perbuatan keji dan mungkar. Terkadang itu semua bersifat sementara. Untuk itu saya minta mungkin ada metode yang lebih singkat, mudah dicerna dan mudah dibuktikan untuk kehidupan sehari-hari. Amalan apa saja kira-kira Pak Ustadz untuk ibu-ibu sehingga kita selalu tetap istiqomah, tetap tidak berpaling daripada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Yang pertama, setiap mau kita melakukan ibadah sholat itu memang ada setan. Masih kepada khinsib tadi, masih. Dan itu ibu-ibu sekalian, khinsib atau khanzab sama. Ya. Jadi kalau suatu saat ibu baca ada bacaan ibu khanzab, itu juga khinsib, itu juga. Jadi kalau apabila ini Rasulullah SAW bersabda, kalau ketika kita mau sholat, ya, ketika kita mau sholat, itu setan itu datang. Setan itu di dalam hadis kalau mendengarkan azan, ya, setan itu lari. Ini ada riwayat Imam Muslim. Setan itu lari sambil buang angin. Kalau setan itu dengar azan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari dulu. Sambil kalau bahasa ibu tadi itu kentut. Lari. Udah selesai azan itu setan balik lagi. Maka ibu-ibu antara azan dengan iqamah jangan melakukan kegiatan apapun kecuali doa. Ya, ad-doa la turaddu doa.
Ya, bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak suatu doa antara azan dengan iqamah. Ya. Maka doa, ibu-ibu terserah mau baca zikir apapun terserah. Ya. Ibu mau berdoa apapun terserah. Intinya pada saat itu jangan ada sesuatu yang lalai. Karena nanti setan itu akan datang lagi. Kapan setan itu datang? Jelas datang lagi tuh setan. Datang lagi. Di saat iqamah, setan itu pun mulai lari lagi buang angin. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pagi gitu nih, sambil buang angin. Selesai itu, setan balik lagi. Apa yang dilakukan setan? Dicucuk ke belakang gitu. Tak ada solat, tidak ada rasa mau buang angin. Begitu solat ada rasa. Jadi ibu-ibu begitu dengar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bertekan nih. Alamin. Jangan sampai ada keluar. Itu setan itu. Nanti bu, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Fa innahu yuwaswis. Setan itu membuat kita was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Setan itu buat kita was-was. Ya. Ujungnya begitu kita sedang sholat, Allahu Akbar, rasa tadi itu pun kita tahan, tahu-tahu hilang. Allahu Akbar, keluar ke tak ya? Keluar ke tak ya? Sami Allahu liman hamidah. Sampai mau selesai sholat yang kita fikir tu keluar ke tak. Nanti begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. hilang pikiran itu tu. Ya bu, maka di dalam hadis Allah yang sarifa hatta yajida rihan aw sautan. Jangan dia menyelesaikan solatnya sampai dia mendapati bau atau bunyi. Dua hal itu. Ya, ya bunyi kita seorang lah sadar. Nggak aku cepat. Nah, ibu dengar, dah keluar. Ya, dua hal itu. Kalau dua hal itu tidak ada, udah jangan ibu bimbang. Insya Allah tuh aman. Itu hanya setan yang ganggu kita. Ya, udah. Namanya prinsip tadi. Prinsip ya Allah, ibu ini nanya nama setan terus. Udah. Lalu yang kedua, tidak ada amalan yang paling sulit kecuali istiqamah. Ya, istiqamah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qul li fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu saya tentang Islam yang mana saya itu tidak akan nanya lagi kepada siapapun selainnya. Apa kata Rasulullah? Katakan aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah. Istiqamah ini bukan hal yang mudah, ibu-ibu. Kalau ibu tadi bertanya bagaimana caranya, maka saya akan jawab, ayolah kita sama-sama. Lah kenapa jawabnya ayo sama-sama? Saya pun juga belajar istiqamah. Begitu saya mau datang mengajar dah bagus, waktu maghrib. Dek maghrib saya mau pergi ngajar. Kadang Masya Allah, begitu hujan turun sikit ya Pak. Sikit ya mulai melemah sikit. Nelpon pengurus masjid, nampaknya hujan sini ni.
Oh tak ada Ustaz, terang tempat saya ni. Udah ada rintik-rintik dah. Dia mau balasan supaya tak ada ngajar. Dia tidak bunuh orang, bunuh diri seorang ya lah. Ya. Jadi untuk istiqomah itu bukan mudah ibu-ibu. Sulit. Karena memang ya, kita sebanyak dan sesering apapun dosa dan kesalahan kita lakukan, jangan pernah kita hentikan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita untuk istiqomah. Jangan pernah kita terhenti untuk tobat. Kita kembali kepada Allah. Karena kenapa? Setan itu selalu memiliki misi, memiliki jalan untuk kita ini supaya terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang membuat kita itu malas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kan musuh Allah, ya. Yang awalnya walaupun setan itu adalah ahli ibadah. Setan itu jangan ibu kira orang yang dilaknat, awalnya bukan dilaknat. Setan itu ahli ibadah. Ibadahnya setan itu lebih lama 80 sampai 90 ribu tahun. Saya baca di dalam tafsir As-Sawi ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 54 ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Itu ketika dalam tafsir itu, dalam tafsir As-Sawi, setan tuh namanya Bu, di setiap langit tuh bagus namanya tuh. Bagus nama setan tuh setiap langit tuh. Sampai di langit yang ketujuh. Ternyata di Lauhul Mahfuz baru dinamakan setan. Ya. Apa bedanya setan dan iblis? Bedanya ada setan, ada iblis, ada jin. Ini sama nih, diciptakan dari api tiga-tiganya ini. Jin keturunannya. Setan ma yub'iduka minal khair. Apa yang menjauhkan engkau dari kebaikan itu setan. Itu setan. Kalau iblis membuat kita itu putus asa dari rahmatnya Allah, itu iblis. Contoh, udahlah, telanjur saya ni berdosa, belajar lah sekali, biarlah. Bila-bila waktu kalau Allah menerima taubat, terimalah, dah udahlah. Itu iblis. Beda dengan jin. Kalau jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Subhanallah. Ya. Ada orang Arab Pontianak kemasukan jin. Masukan jin. Dibacakan Yasin, dia pun baca Yasin. Dia masuk ini dibacakan Quran, dia pun baca Qurannya. Ya Allah. Sekali diajak ngomong, pas kebetulan di sebelahnya itu ada orang Arab lama di Arab, 26 tahun di Arab. Rupa jin itu tak pandai bahasa kita, pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Bergenah yang orang Arab satu ni, diajaknya duduk, dibuatnya kopi, kita ngomong lo berdua katanya. Subhanallah. Itu caranya bagaimana? Kalau seperti itu, lakukan dakwah. Takutkan dia. Bukankah kita ini sama hamba Allah, diperintahkan Allah? Tidakkah engkau takut kalau andai kata di akhirat engkau mengganggu ini, akan dituntut oleh Allah, engkau akan diazab oleh Allah? Takutkan dia Bu. Nanti habis itu dia sadar, astagfirullah, istighfar, habis itu dia keluar. Itu caranya. Kalau ibu orang kemasukan jin Islam, ibu baca Yasin, dia pun lanjut wal Qur'anil Hakim. Kenapa? Karena dia juga diturunkan Quran. Coba buka surah 72 ke ayat 1. Jin itu kan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا
عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Betul jaga tajwid, takut sama budih ni bang. Di situ. Jadi apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran itu begitu menakjubkan. Yahdi ilar rusdi. Ini jin yang ucap ni. Quran itu menunjukkan kepada kebaikan. Lalu apa kata jin? Amanna bih. Kami beriman kepada Quran. Kami beriman kepada Allah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ucap adalah jin. Lalu kenapa kita mau menyekutukan Allah lewat orang kemasukan jin? Tolong bah, bagaimana caranya supaya rezeki sini bagus? Oh, dia pun kemasukan. Begini. Kenapa ibu percaya? Alangkan jin yang mengatakan beriman, tidak menyekutukan Allah, sementara kita ni manusia menyekutukan Allah lewat jin. Coba ibu perhatikan. Maka mereka juga mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Jadi yang ada Islam, ada kafir, itu adalah jin. Jin. Kalau iblis, syaitan, itu pasti kafir. Ya. Musuh Allah udah. Ketika seseorang itu seringkali, dia berulang kali ketika melakukan suatu kesalahan, suatu dosa yang mengganggu keistiqomahannya, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita hentikan. Terus misalnya ada orang yang mencaci maki orang yang soleh. Orang soleh itu cukup mengatakan, ya, sungguh Allah itu mengetahui daripada setiap apa yang diucapkannya. Jangan kita balas suatu keburukan itu dengan keburukan. Ya. Setan itu berusaha buat kita itu kesal. Setan itu berusaha buat kita itu kecewa. Ya. Kalau bisa kita maafkan orang yang mencaci kita, sehingga setan pun kecewa. Setan itu kecewa. Yang paling dibenci oleh setan itu dalam rangkaian ibadah kita, ya, itu adalah ketika kita sholat dalam sujud. Kalau kita mau buat setan itu nangis, bu, sujud ya. Setiap kita sujud itu setan itu nangis. Sujud lagi kita, setan itu nangis. Kenapa? Setan itu dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau sujud. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama kata para ulama, sama-sama kita amalkan, memperbanyak zikir. Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ya. Terus kita ulangi. Kalau kita zikir Allah, silakan. Allah itu bagian zikir. Saya lucu ada YouTube bilang Allah itu bukan zikir kecuali kalau sudah digandengkan kalimat sebelumnya. Ya Allah, bukankah dalam Al-Quran sudah disebutkan Qulidu'allaha awid'ur Rahman. Sebutlah nama Allah dan sebutlah nama Sang Maha Pengasih. Ya Allah, Ya Rahman. Itu bagian zikir. Terus kita sebut nama Allah, ya. Itu sesuatu yang dapat membantu kita untuk istiqomah. Karena kenapa? Istiqomah itu, bu, sulit untuk kita lakukan karena di dalam hati kita tuh masih ada bintik-bintik hitam. Mau itu dari dosa atau dari penyakit-penyakit hati kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, baca surah An-Nas. Surah An-Nas 7 kali waktu pagi dan sore. Surah An-Nas. Jadi pagi 7 kali, sore 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
الذي من الجنة والناس. Udah. Kemudian yang ketiga, setiap setelah sholat jangan ditinggalkan baca ayat kursi. Ya, setiap setelah sholat jangan ditinggalkan baca ayat kursi. Ya, baca terus ayat kursi itu, Bu. Ya, setiap setelah sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma وما خلفهم إن من علمه بما شاء حفظهما وهو. Setiap setelah sholat jangan lupa baca ini. Ya, ini amalan 3 yang diajarkan para ulama kita supaya kita bisa mudah untuk melakukan dari setiap kebaikan. Dalam istilah bahasa kita adalah supaya kita bisa istiqamah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran Allah tolong saudara kita di Palestina dan Gaza. Allah hancurkan orang-orang Israel yang telah menghancurkan saudara kita, anak-anak kita, anak kecil yang tidak berdosa. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Quran, Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kalau mereka saja dengan kesulitan mereka tidak melupakan mereka untuk belajar Al-Quran, kenapa kita yang tenang ini di daerah kita lalu justru malas belajar Quran? Di Palestina itu ibu-ibu, ya, mereka umur 9-10 tahun itu sudah hafal Quran. Di Palestina itu, mereka begitu percaya dengan kekuatan Quran. Saya pernah ngomong dengan satu orang Palestina, bagaimana caranya supaya kami bisa jihad di sana, karena ada orang-orang yang mau jihad. Dia bilang, "Kam juz'an hafid?" kata dia. Berapa juz dia hafal Quran? Saya bilang dah hafal Quran. Dia bilang al-aqal 15 juz'an. Paling sedikit dia kalau mau jihad itu hafal 15 juz Al-Quran. Itu paling sedikit. Maka mereka percaya dengan kekuatan Quran. Teruslah ibu-ibu, kalau ibu-ibu malas mulai untuk mengkaji, mempelajari Quran di majelis Quran Ad-Duha ini, ibu ingat, ya Allah, sesungguhnya syaitan selalu menghalangi saya untuk kebaikan. Ibu lawan. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, sama-sama. Allahumma arhamna waj'alhu lana Allahumma dhakkirna minhu ma wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma bijahil Qur'anil azim. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran, ampunkan dosa kami ya Allah. Dengan kemuliaan Al-Quran, terima dari segala doa dan munajat kami ya Allah.
Jadikan anak keturunan kami ahli Quran. Jadikan mereka penghafal-penghafal Quran. Jadikan lidah mereka fasih dalam membaca Al-Quran. Allahumma ya Allah, sebelum kami meninggal dunia, perlihatkan kepada kami anak keponakan kami telah menjadi anak yang soleh dan solehah. Cucu-cucu kami ya Allah, sehingga mereka bisa menjadi imam solat jenazah untuk kami ya Allah. Mereka bisa mengkafani kami ya Allah. Mereka bisa untuk mendoakan kami jika kami telah menjadi ahli kubur. Allahumma ya Allah, dengan kemuliaan Quran kami kirimkan pahalanya dengan kedua orang tua kami dalam kubur mereka ya Allah. Andaikan mereka masih hidup, berikan mereka sehat walafiat. Jadikan kami mampu mencari keridhaan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan kemuliaan Quran, jika ada suami ibu-ibu yang telah meninggal dunia, maka kami kirimkan mereka di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan ini sebagai rahmat di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan ini sebagai jalan untuk terangkatnya dari segala dosa mereka ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran, tunjukkan kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة إنا نسألك بجاه القرآن العظيم أن تسهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، وأن تنصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين والغزة وامنحهم التمكين والتوفيق والعزة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.